أيها المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يضلل فلا هادي له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجك وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berwasiat kepada diri saya sendiri, khususnya jemaah salat Jumat pada umumnya, agar kita selalu meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, kondisi suka maupun duka, kondisi lapar maupun sibuk. Saat kita mengalami kesusahan, ketakwaan dan keimanan kita dapat menolong kita untuk membuatnya menjadi lebih mudah, mengangkat semua kekuasaan yang ada serta meringankan semua beban hidup kita. Iman dan ketakwaan bisa diperoleh dengan jalan tauhid. Kata tauhid berarti mengenal dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tauhid ialah pengetahuan yang kami demikian pertama kali mengenai keimanan seorang muslim. Agar dapat mencapai seorang, kita perlu mengetahui dan mengenal karakter orang tersebut. Begitu pula dalam menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sulit bila belum mengenalnya lebih dekat. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia, tauhid menjadi poin inti terpenting dalam menentukan arah dan tujuan manusia.
Tauhid menjadi petunjuk yang mengarahkan kehidupan, faktor penentu suksesnya amal seorang. Tiada berarti amal dan ibadah seorang apabila ia tidak mengetahui Tuhannya. Apa arti sebuah amal sahih bila ia tidak mengenal Tuhannya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asrakta la yuhbatunna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillahi fa'bud wa kun man sakirin. Yang sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah tersebut di atas sangat jelas bahwa segala amal dan ibadah yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala akan berakhir sia-sia. Kita hendak beribadah agar dianggap orang yang soleh di mata saudara dan tetangga kita. Kita bersedekah agar ingin dipuji segala orang dermawan. Kita suka menolong orang lain agar dinilai orang yang berhati baik. Sungguhnya perbuatan yang sia-sia bila seorang beramal bukan karena Allah menghargai Allah SWT itu adalah sia-sia. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara mengenai tauhid, sudah cukup kata tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu jawabannya adalah tidak cukup. Tauhid tidak hanya sekedar mengetahui Allah Sang Pencipta, Khalik, menghayati apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan memerintahnya kebenarannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan surah Luqman ayat 35, wa la isa'altum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tauhid sebenarnya lebih kepada menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kita sebagai hamba yang sungguh-sungguhnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan tawadu. Kita menaati segala perintahnya dan mengetahui segala apa yang dilarang olehnya. Dengan demikian kita menjadi semakin beriman kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia semesta dan isinya tiada lain agar kita menyembah kepadanya. Hal tersebut termasuk dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 56, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk menyembah kepadaku. Dan juga disebutkan dalam surah yang lain, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibu ta'ud. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul dan tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembah Allah saja dan jauhlah tauhid. Semua dalam jagat raya dan langit seperti planet, meteor, bintang dan benda langit lainnya terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara entitas dalam di bumi ini, gunung, lautan, pohon, binatang dan batu juga selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudahkah kita melalui waktu kita, meluangkan waktu kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa lamakah kita sibuk memikirkan ciptaan Allah? Tentu saja diri kita yang jauh lebih tahu jawabannya. Pada hakikatnya saat kita membaca syahadat, baik ketika sholat maupun mengirimkan diri menjadi seorang muslim, tauhid tercermin dalam bacaan syahadat tersebut. Kita bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Semoga hati jiwa kita akan setia mengimaninya dan tidak kufur ataupun kafir murtad terhadapnya, sehingga kelak kita bisa tetap menjadi golongan yang terselamat dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang hadis sahih, barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tidak sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba yang diutusnya,
dan bersaksi bahawa Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maria serta ruh daripadanya, dan bersaksi pula bahawa surga adalah benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga apapun amal yang diperbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin bermaksud Jumat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Selain hadis di atas, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keimanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Semoga kita dapat selalu mendapat keimanan kita dan terhindar dari perbuatan syirik. Dengan demikian kita tercatat sebagai golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita ketahui bahwa hidup di dunia ini penuh dengan keindahan dan godaan. Bahkan tak jarang kita merasa kekhawatiran kehilangan kenikmatan duniawi tersebut. Kita menjadi tahukah, takut jika harta kita dirampas, kita takut jika kita jatuh miskin, kita takut bila kesusahan kita direbut oleh orang lain. Itulah sifat dan tabiat manusia pada umumnya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan, jangan sampai rasa cinta kita di dunia mendorong kita melupakan kepentingan akhirat. Jangan sampai rasa cinta kita terhadap kekayaan membuat kita pelit bersedekah, karena kesenangan dunia ini hanya bersifat sementara dan tidak bandingkan dengan kesenangan berakhirat. Agar tidak lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjaga kualitas ibadah kita dan iman kita, istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Sepantas dua hal itu terdengar mudah di telinga, namun tidak mudah untuk dilakukan. Artinya menjalankan segala perintah dan ajaran Islam perlu dilatih setiap hari. Terlebih hari banyak dari kita yang masih mengabaikan perintah Allah, sudah memasuki waktunya salat, tak jarang kita engah langsung melaksanakannya. Bahkan ada bagian orang yang justru menunda dan mengabaikannya. Sikap malas inilah yang harus kita hilangkan dalam beribadah kita. Harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Semoga dengan peringatan rasa takwa kita dapat memperkuat rasa keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kuat akan menjadi tenang, kokoh, yang melindungi kita dari siksa api neraka. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatin minal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat kullu dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل فلا مضل له ومن فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هدينا أو قطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر
والنار لعلكم تذكرون واذكروا الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله